Toyota Fortuner VNT teman-teman. Kalau biasanya ngomongin mobil ini adalah soal performanya, tapi gue nggak bakal ngomongin soal mesin dan performanya teman-teman. Di dalamnya super mewah. Ikutin terus. Nah, makanya gue mau ngajak kalian langsung buat lihat dalamnya nih teman-teman ya. Ini gila banget sih, super mewah. Gue impress banget sama interiornya teman-teman. Nah, gue udah pegang kuncinya teman-teman. Dinyalain dulu mobilnya biar lebih adem pastinya. Khas diesel ya. Tapi ya balik lagi. Istimewanya kali ini nggak di performa, tapi di interiornya. Jok yang gue dudukin ini adalah BMW seri 7. Nah, kalau teman-teman ngikutin Grid Otomotif, ingat dong velosnya Grid Auto pakai seri 7 juga. Tapi itu 5 fitur. Yang ini 9 fitur, gokil, super gokil. Makanya wow, ini terasa banget ya bedanya ya. Pertama ya, dari jok tadi gue udah sebutin. Tapi sebelum masuk ke fitur, mungkin lebih ke ini dulu ya, motif dan material pelapisnya atau retrimnya teman-teman. Ini motifnya simple, elegan, mewah banget lah ya. Cocok sama kelasnya Fortuner ya kan, memang mobil SUV keren gitu. Ini pakai microfiber, jadi dengan warna-warna yang coklat tua seperti ini, kesan mewah dan elegannya itu kuat. Keren sih, gue suka. Oke, balik fokus ke fitur dari jok. Ini lebih istimewa lagi nih. Kalau ngelihat di bagian sini teman-teman ya, gue bilangnya apa ya, posisi pahanya ini bisa dimaju mundurin. Caranya gimana? Tuh, maju mundur, asik banget ya. Jadi sesuaikan sih sebenarnya, ini bisa cocok sama orang yang tingginya nggak terlalu tinggi atau mungkin yang cukup tinggi. Di ya rata-rata orang Indonesia kan di antara 160 sampai 175 gitu kan. Mungkin 175 sampai 180 cm lebih ini masih bisa kerasa nyamannya gitu. Sambil posisi joknya agak dimundurin juga, jadi ngepas gitu. Ini perbedaan pertama yang sangat istimewa lagi adalah ternyata di jok ini ada lumbar supportnya teman-teman. Ini posisinya dia masih melengkung begini nih kalau ngelihat dari tangan gua. Jadi posisi punggung kita itu cukup masuk lah ya ke dalam jok. Nah, kalau misalnya mau dibikin nyaman sama punggung kita, tinggal pencet satu tombol. Jadi lama-lama dia begini nih, dari begini set gitu kan. Nah, di samping ini ada 2 tombol kecil untuk fitur elektris yang nih sandaran apa ya gue bilang ya, sandaran pundak ya, bener. Nah, bisa diturunin. Jadi itu dia begini nih, bukan keseluruhan sandarannya turun ya, tapi dia tuh gini nih, ter bisa begini gitu ya. Nih gue contohin lagi nih, naik lagi tuh. Nih gue kasih tahu biar sampai mentok ya, jadi kalian Nih mentok nih posisi ini ya. Terus sayapnya juga ya. Nih kalau kalian lihat di sebelah sini, wingnya itu dia bisa melup, bisa buka juga, bisa melup, bisa buka. Overall ini canggih banget. Ada satu tombol nih unik nih. Apaan nih? Loh, dia naik ya terus ya teman-teman, elektris juga. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, mana lagi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata nggak 9 ya, banyak loh. Keren loh ini, buset, istimewa banget sih emang. Wow, luar biasa. Gue sih penasaran soal harga, tapi bakal gue bahas di akhir video teman-teman. Nah anyway, di belakang juga ada modifikasi interiornya, jok juga teman-teman.
Wow. Ini kerasa beda banget sih teman-teman. Ini tinggi banget decknya. Kayaknya udah ditinggiin, ini ada di custom buat nyesuaiin posisi dudukan si jok yang istimewa ini. Bakal gue sebut apa nanti. Nah ini kalau kita posisinya di ujung jok, mentok ya kalau gue sih. Makanya badannya harus tumpahin semua nih ke sandaran, baru berasa istimewanya. Nah ini anyway adalah pilot seat teman-teman, karya Om Ferry dan kawan-kawan ya di tim di sana. Well ini keren banget. Gue gak mau bahas langsung ke pilot seatnya. Ada yang beberapa kelewat mungkin dari yang gue harus sebutin. Di bagian depan, di door trimnya juga udah diubah teman-teman, pakai material dan warna yang sama. Motifnya pun simple, terkesan elegan. Stitchingnya plus ada wood panel ya. Di depan ada, di sini juga ada, di pilot seatnya ada, di dinding-dinding samping deket pilar C-nya juga ada. Gila ya, mewah banget loh ini. Nah kita bahas dari yang paling nyambung sama jok depan teman-teman, yaitu fitur elektrisnya. Karena ini pilot seat udah pasti mewah, udah pasti elektris. Kita bahas itu dulu. Pertama ya, ini naik turun si leg rest-nya teman-teman. Nah ini leg rest-nya juga bisa pendek nih, sesuai dengan tinggi kita ya. Tuh kaki gua sampai melayang-layang. Bisa dipanjangin juga. Nah tuh, jadi bisa selonjoran seadanya teman-teman. Anyway tinggi gua tuh sekitar 172 cm lah. Ini udah mentok nyender begini selonjoran, nggak mentok loh kaki gua ke jok depan. Gokil sih. Terus maju mundurnya tuh ya kan, sama udah pasti si sandarannya. Mentoknya seberapa sih, kita tes yuk. Mentok gak ya? Wah, fitur elektrisnya berarti ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 untuk yang di joknya aja. Ada 3 lagi fitur tambahan teman-teman. Pertama ini adalah fan-nya untuk bikin punggung kita lebih sejuk. Lalu ada fitur massage-nya juga. Terus ini ada heaternya juga, bisa di adjust juga ya. Mode setelannya ada 3 juga sama semuanya. Jadi kalau kita hitung keseluruhan fitur elektrisnya ada 11 plus 1 port charging nih. Nah kalau sambil buka laptop ada 1 fitur manualnya yang keren banget. Ada yang tersembunyi di sini ternyata. Keren ya. Jadi sambil kita relax, mungkin melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan ya, kita sambil di sini. Nah di sebelah sini ada cup holder nih, dan cup holdernya itu nggak sembadang asal lobang gitu aja ya, tapi dilapisin stainless gini nih teman-teman, sehingga kesannya tuh lebih mewah, lebih elegan sih, gue suka, keren. Ini turunin dulu. Karena gue mau jelasin 1 part lagi yang nggak kalah penting. Nih di tengah-tengah nih ya, ini support yang luar biasa keren, meskipun sebenarnya kelihatannya simpel ya teman-teman. Pertama di bagian tengahnya itu udah pasti ada colokan ya, ini bisa buat laptop kita nih berarti ya. Cup holder juga sama, pakai stainless, wood panel juga, dan lapisan kulit yang mewah, keren. Nih yang paling gue suka, dibuka. Sebenarnya nih ini tutup buat kompartemen nih, bisa entah buat naro sepatu, tapi intinya adalah si penutupnya ini bisa buat naro kaki kita. Tuh, jadi lengkap banget. Kalau dirasa si leg rest-nya masih kurang, ada tambahan beginian nih. Gokil sih. Wow, ini mewah banget nih, keren, mantap teman-teman. Kita lanjut ngomongin audionya, balik lagi ke depan, yuk. Balik lagi ke depan teman-teman, karena bukannya kelewat ya, tadi sebenarnya kita tuntasin dulu bahas interiornya. Ini gua mau bahas set audionya termasuk multimedianya. Kalau teman-teman lihat dari situ,
Head unitnya udah super gede. Gue pengen singgung di awal, cuma ning simpen aja deh buat belakangan ya kan. Ini model Tesla nih ya kalau kalian udah tahu. Jadi vertikal gitu, ukurannya sekitar 12 inci ya teman-teman. Ini udah include sama tombol AC di sini, jadi berubah digital gitu ya tombolnya teman-teman. Terus ini juga Android, keren. Jadi bisa nonton YouTube, bisa nonton Netflix, lihat Maps juga, naruh file. Mungkin juga kalau kalian mau nonton film pakai file yang udah ready tinggal pindahin bisa juga. Tadi di awal juga gue udah singgung ada Twitternya, tapi ini modelnya two-way ternyata teman-teman, dengan konsep keseluruhannya itu SQL, Sound Quality Loud. Nah, rahasianya sebenarnya ada di belakang, tapi gue mau tuntasin dulu yang di bagian depan. Twitter sama ada mid bassnya juga nih di pintu, jadi sepaket ya, yang depan sama di sini. Di belakang juga ada Twitternya dan mid bassnya juga, jadi bisa dibilang dua pasang lah kayak gitu. Plus ada ini nih di depannya nih ya, di VR nih. Penting dong, pasti kalian udah tahu fungsinya di VR. Kita lagi di perjalanan, record mungkin ada accident atau apa, ini sebagai jadi barang bukti gitu ya. Nah ini juga yang hampir kelewat ya teman-teman ya. Gue perlu kasih tahu ke kalian, ternyata plafonnya ini udah diganti ulang nih ya, sweatnya. Bahkan sampai ke sini nih, panel-panel AC-nya sini nih, itu udah pakai wood panel juga. Dan dashboardnya ini aja udah di repaint, gokil loh. Kita geser ke belakang karena fokusnya di sana. Yuk. Oke, berlanjut nih teman-teman ya. Rahasianya di bagian belakang. Voila, audionya kece punya ya. Nah, sebelum mulai ke audio, daripada lupa lagi ya kan, gue mau singgung dikit nih soal budget modifikasi interiornya. Menurut info dari Om Ferry yang punya Ferrari Jog, ya udah pastinya, habisnya tau nggak berapa? Ada yang bisa tebak? 250 juta. Wow. Gokil, respect. Emang mungkin ownernya itu sendiri entusias buat interior dan audio ya, makanya yang diubah tuh porsinya banyak kan di dalam kabin teman-teman. Buat audionya ya, itu restnya plus minus di angka 60 jutaan. Nah lu tambah deh itu totalnya berapa, bisa buat beli BRV Veloz baru, iya nggak sih? Keren ya. Yang punya mobil emang suka banget sama Venom teman-teman. Makanya dari Twitter terus Midbus ya, itu pakai Venom semua. Terus di sini subwoofer 10 inci juga pakai punya Venom. Nah, ada tambahan lagi nih ya di sini. Power monobloknya itu Venom juga pastinya teman-teman. Terus ada power 4 channel. Dan pastinya kalau audio sekarang biar makin gacor suaranya ya nggak sih, pakai DSP juga. Cuma DSP-nya pakainya Impulse, agak beda dikit. Ini untuk menyesuaikan karakternya aja, jadi biar lebih pol gitu outputnya. Ini keren banget lah teman-teman. Awalnya dari ownernya sendiri nggak kepikiran, dia pengennya yang simple nih teman-teman untuk bikin audio. Cuma buat modifikator audionya ya Mas Santo, tanggung lah, masa kalau udah interior sebagus ini gitu teman-teman, cuma naruh Twitter di dashboard gitu. Makanya disesuaikan nih kosmetiknya juga biar nyambung elegannya ya nggak sih. Gue sih kalau lihat dari tampilannya, custom boxnya ini keren sih. Ini mewah banget, nyambung lah dengan perubahan interiornya yang luar biasa mewah. Dan kalau gue pikir ini harusnya masih bisa lah ya buat naruh barang-barang. Di luar juga ada sedikit ubahan, kayak bumper-bumper besi, di depan juga ada, di belakang juga ada teman-teman. Plus kaki-kakinya juga udah pakai Tough Dog, itu bikinnya di Banteng Mas teman-teman. Sekian aja untuk ulasan kali ini soal Toyota Fortuner VNT yang super mewah ini. Kabinnya teman-teman, audionya juga sih keren banget. Nah ini yang jangan kalian lupa juga, kalian harus follow nih Instagram sama YouTube-nya Ferrari Jog ya. Ferrari Jog Cibubur namanya, ada di bawah sini. Terus juga untuk audionya kalian bisa follow di anto.audio, itu Instagram ya teman-teman. Terus biar
tahu lebih lanjut konten Grid Otomotif apalagi nih berikutnya. Terus juga mungkin bisa kepoin apa aja sih dunia modifikasi yang sedang tren di saat ini. Bisa follow Instagramnya Grid Otomotif di bawah sini. Oke, kasih komentar yang keren soal modifikasi super mewah dari Fortuner VNT1 ini. Like dan share ke teman-teman kalian suka konten modifikasi mobil. Terus di subscribe dan nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.